bagaimana melihat keseteruan Hotman dan Rasman yang kemarin sampai sempat ricu, sampai ada yang minta bantuan sampai ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Nah, gimana Bang sebagai praktisi hukum? Jadi gini, saya datang sekarang bukan urusan Hotman sebenarnya karena ada sidang, tapi ditunda perdata. Jadi gini, kalau mengamati kasus kemarin itu ya sangat memalukan ya di bidang profesi ya. Terus terang aja memalukan karena itu sudah jelas bukan cuma sekedar kode etik, tapi sudah diputuskan oleh PT untuk dicabut basnya, kan begitu berita acara sumpah. Kalau sudah ada seorang advokat melampaui kode etik yaitu sampai dicabut basnya, ya tentu itu dianggap kelewatan, udah gitu loh. Artinya memang fakta itu tidak bisa dipungkiri lagi, gitu loh maksud saya, bahwa fakta tersebut sangat menjijikan dan sangat menginjak-injak profesi. Seharusnya orang yang merasa profesional, dia seorang lawyer atau advokat, di situasi apapun, apalagi di marwah dalam sidang, karena itu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung, ya harus dihormati dong. Siapapun yang ada di dalam sidang itu harus dihormati. Mau terutama adalah majelis hakim, itu yang harus kita hormati. Tentu ada JPU kalau pidana, tentu penasihat hukum, para penasihat hukum kalau sama-sama ada perdata, saksi ahli dan semuanya. Artinya ruangan sidang itu menguji sebuah keadilan, di mana orang yang merasa terzalimi keadilannya diuji di dalam sidang, bukan bengak-bengok, bukan ribut, apalagi sampai meja dijadikan alat untuk naik ke atas. Tentu itu tidak etis gitu sama sekali, kalau menurut pandangan saya sebagai lawyer. Bang, kalau basnya sudah dibekukan artinya pengacara itu nggak bisa beracara. Ya, kalau sudah dibekukan, problemnya kan dia bukan pegawai, jadi bukan dipecat, tapi dicabut. Dicabut itu memang dibekukan, tidak bisa beracara kembali. Jadi bas itu penentu. Selain organisasi advokat ya, apapun organisasi advokat sekarang kan banyak sekali gitu ya. Tapi yang paling utama adalah BAS. BAS itu berita acara sumpah yang melalui proses pengadilan tinggi dari manapun provinsinya. Kalau udah BAS itu dicabut, maka otomatis seorang lawyer itu tidak bisa beracara. Pertama, tidak bisa mendampingi klien mau dari tingkat polisi, kejaksaan, sampai bersidang. Dari tingkat PN apalagi sampai ke atas. Oke, Bang, berarti kewajiban seorang hakim dan pengadilan bisa mengusir pengacara tersebut apabila basnya sudah dibekukan. Jangan kan basnya masih ada. Jika secara etika sesuai peraturan Mahkamah Agung itu melanggar etika, berhak hakim itu mengusir. Jangankan itu, teguran hakim paling kecil, coba kalau ada mengunjung duduk kakinya bersilang, pasti ditegur. Dan kalau sampai 3 kali tetap diminta untuk dikeluarkan. Itu tidak ada hubungan dengan BAS atau seorang lawyer. Tapi kalau hakim itu punya kekuasaan hanya di ruang sidang, hakim punya hak penuh di dalam sidang untuk mengusir siapapun itu. Oke, Bang, tadi yang menarik juga ada salah satu pengacaranya Rasman diusir dari persidangan karena tidak membawa bas. Itu seperti apa Bang lihatnya Bang? Ya kan, orang namanya bersidang mengaku dirinya sebagai lawyer itu kan pertama yang dilihat itu di meja majelis hakim itu adalah organisasinya, kuasa hukumnya, nama-namanya. Setelah tertanda tangan, pemberi kuasa memberikan tanda tangan, baru terakhir adalah BAS, berita acara sumpah dari PT Pengadilan Tinggi. Kalau ternyata itu bermasalah, ya tentu harus dikeluarkan. Nah, kalau dia ngotot tidak mau dikeluarkan, maka hakim bisa memerintahkan polisi atau keamanan setempat untuk mengamankan. Konteks mengamankan itu berkembang, bisa saja dia mau membuat gaduh, ya kan? Dia mau melecehkan persidangan, maka itu bisa pada tingkat pidana. Nah, apa pidana yang diambil? Bisa saja pasalnya 335, kayak gitu. Apa pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan? Kan bisa saja, dan itu exception ya. Pasal 335 walaupun ancamannya 1 tahun, exception, pengecualian. Jadi polisi punya hak untuk menahan. Polisi punya hak untuk menahan. Bang, itu BAS itu maksudnya kalau misalkan dia bisa balik lagi atau sampai kapan bisa balik lagi nggak? Misalkan dia... Setahu saya kalau itu BAS dibekukan,
Ada batas Maka waktu? selesai kan beracara. Artinya tidak lagi bisa beracara. Kecuali dia mencoba untuk audensi, tapi diterima nggak sama MA atau sama PT. Kalau tidak diterima, kan tentu ditanyakan sampai kapan bas saya itu dibekukan. Kalau ternyata dibekukannya itu ya karena sudah dianggap melanggar aturan dan segala macam sehingga tidak lagi bisa beracara, ada banyak jalur. Jalur pertama, bisa kok melakukan perlawanan seorang pengacara itu. Menggugat misalnya, menang tidak itu urusan nanti, kan begitu. Tapi yang kedua, dia harus ikut ujian baru. Kan begitu. Melalui organisasi apa, ikut ujian baru untuk menjadi pengacara baru. Bisa, boleh, sah-sah saja. Nah, soal nanti tidak lulus itu kan di luar kemampuan. Saya kira itu. Oke, mantap Bang.